Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kalimat mulia yang selalu kita ucapkan dari lisan kita sebagai orang yang beriman kepada Zat yang maha mulia, yang maha suci, yang maha tinggi, yang maha hidup dan selalu terus-menerus mengurus makhluknya. Zat yang tidak ada sekutu baginya dalam setiap kegiatannya, dan dia juga tidak beranak dan tidak diperanakkan, serta dia telah menggantungkan segala kebutuhan kita dari makanan, minuman, pakaian, dan puncaknya panduan hidup, keislaman dan keimanan dengan kalimat yang mulia tadi, Alhamdulillah. Maka sudah wajar atau sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan kalimat ini. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia yang telah diperintahkan oleh Allah untuk mengucapkan salam hormat kepadanya secara khusus, karena dia telah dipilih oleh Allah menjadi manusia pilihan, pemimpin anak Adam di dunia dan juga di akhirat, penutup risalah langit, dan telah membawa kepada kita hukum halal haramnya Allah, sehingga kita tahu mana yang diperintahkan dan mana yang dilarang. Siapapun yang mengucapkan satu kali salam hormat kepada manusia terbaik ini akan dibalas oleh Allah 10 kali tambahan karunia atau rahmat. Maka sangat wajar juga kalau kita selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Melanjutkan bahasan kita, kitab Tauhid yang ditulis Syekh Muhammad At-Tamimi, pemurnian ibadah kepada Allah, dan kita masuk ke bab kelima, dakwah kepada syahadat la ilaha illallah. Jadi salah satu tugas kita, teman-teman sekalian, sebagai seorang muslim, bukan hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah, baik itu sebagai zikir harian seperti misalnya anjuran siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir di pagi hari 100 kali dan di sore hari 100 kali, maka dia akan diselamatkan dari syaitan pada harinya itu. Juga menjaga agar kita jangan meninggal kecuali mengucapkan kalimat ini, sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam, siapa yang akhir kalimatnya la ilaha illallah pasti akan masuk ke dalam surga. Di antara kegiatan harian yang kita ucapkan zikir ini atau sebagai zikir, dan juga kita mempertahankan agar meninggal di atasnya, maka di antara kedua ini kita mendakwahkannya, menyampaikan ini. Bagaimana kita bisa menyampaikan kepada manusia tentang kalimat la ilaha illallah agar mereka betul-betul bergantung, menyembah, tunduk, cinta, patuh hanya kepada satu Tuhan. Karena secara fitrah manusia tahu mereka punya Tuhan. Terbukti ada banyak sekali bukti lapangan, diantaranya seorang pemikir dari barat pernah berusaha semasa hidupnya mengelilingi muka bumi ini. Maka dia katakan, saya pernah menemukan ada kota tanpa pasar atau desa. Saya pernah menemukan desa atau kota itu yang tanpa rumah. Mereka hidup di kemah-kemah misalnya, atau di atas pohon. Saya pernah menemukan tanpa sungai, semuanya daratan. Saya pernah menemukan tanpa daratan, di pegunungan, dan seterusnya. Tapi dia bilang, saya tidak pernah temukan ada satu desa pun yang saya lalui. Hampir seluruh tempat yang dilalui di muka bumi ini yang pernah dia jangkau, yang tidak punya tempat ibadah. Jadi sebenarnya punya tempat ibadah, cuman mereka kebanyakan tidak tahu siapa Tuhannya. Mereka cuma memanggil Tuhan, atau bahasa lain biasa memanggil dewa. Dan karena ketidaktahuan ini, akhirnya mereka menyekutukan Tuhan yang sebenarnya. Menganggap harus dipilah-pilah, ada dewa air, ada dewa hujan, ada dewa matahari itu dewa, dan seterusnya. Padahal sebenarnya kalau mereka fahami kalimat syahadat la ilaha illallah ini, potongan pertama syahadat, maka mereka akan bahagia sekali karena tidak perlu rujuk kepada
selain Tuhan yang sebenarnya satu. kalau mereka Tidak ada yang fahami mengurus kali Dalil yang diangkat oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah adalah yang pertama surah Yusuf ayat 108. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim tentang pentingnya mendakwakan potongan syahadat la ilaha illallah kepada manusia. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'an wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah hai Muhammad, ini adalah jalan agamaku. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kalian semua kepada Allah dengan hujjah yang nyata, dengan argumen yang jelas. Maha suci Allah dan tidak ada, dan aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Ada dua hal yang kita garis bawahi dalam ayat ini. Kalimat dengan hujjah yang nyata. Hujjah artinya argumentasi. Dan untuk menjelaskan masalah ini kepada manusia, kita bisa menjelaskan dari dua sisi. Argumentasi yang pertama adalah secara wahyu. Dalil-dalil Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW, karena wahyu berbicara dengan hati manusia. Dalil yang kedua adalah dalil akal. Kita bisa tanyakan kepada semua yang menyembah selain Allah, apa andil Tuhan-Tuhan kalian dengan sehelai rambut yang ada di tubuh kalian? Atau dengan setetes air yang sedang diminum? Atau adakah di antara Tuhan-Tuhan kalian yang kalian sembah itu patung-patung, hewan, apalah pohon dianggap keramat? Ada enggak di antara Tuhan-Tuhan kalian yang bisa membuat sebutir kurma atau anggur? Atau minimal menancapkan kembali anggur yang sudah dipetik dari tangkainya? Ada di antara Tuhan kalian yang bisa buat itu saja. Dan masih banyak pertanyaan yang lain gitu. Mestinya mereka bisa menggunakan akal sehat. Kalau semua yang mereka sembah selain Allah ini tidak pernah bisa memberikan apapun kepada mereka, tidak akan pernah. Dan kalau semua itu tidak akan pernah bisa memberikan manfaat dan mudarat kepada mereka, lalu siapa yang mereka anggap sebagai Tuhan? Orang-orang ateis pun yang menganggap tidak ada Tuhan, mereka mengakui bahwasanya penduduk bumi yang paling canggih manusia. Kita dianggap paling canggih. Sekarang kita ini semua manusia. Pertanyaannya sekarang, apa andil kita sebagai manusia di tubuh kita sendiri? Apa andil kita dengan sehelai rambut di kepala kita? Apa andil kita dengan selembar bulu mata kita, selembar alis kita? Apa andil kita di situ? Sampai sekarang ilmuwan-ilmuwan manusia yang cerdas pun mereka terkagum-kagum dengan postur tubuh manusia. Mereka mempelajari. Mereka kagum dengan melihat bagaimana penataan urat saraf yang begitu rapi, bagaimana komposisi-komposisi sel yang ada di dalamnya. Dan para ilmuwan cuma bisa terkagum-kagum saja. Ya. Bagaimana bisa daging sama darah kita dalam tubuh nggak rusak, ya, ditutup dengan kulit, ya. Komposisi kulit itu seperti ini dan seperti itu, pori-porinya yang sangat halus sehingga bisa keluar keringat darinya, atau dan banyak sekali kalau kita mau rincikan. Kalau kita mau bahas masalah keajaiban manusia sampai hari ini dan sudah sekian tahun teknologi begitu maju, manusia sendiri masih kagum dengan diri mereka sendiri dan mereka masih bingung, ya, belum punya jawaban. Otak manusia saja teman-teman sekalian sampai sekarang pengakuan para pakar otak mengatakan yang baru dikembangkan potensinya 30%. Masih belum dikembangkan, masih banyak rahasia otak yang belum diketahui. Mereka terkagum-kagum dengan mata manusia yang mengalahkan semua kamera di muka bumi ini. Mungkin Bapak Ibu bisa praktekin kalau kita lihat sebuah benda dengan mata normal kita, warnanya ya, dengan cahaya yang ada, misalnya kayak siang hari atau pagi hari seperti ini, dan kita menggunakan kamera yang tercanggih sekarang, maka kita akan temukan di luar kamera jauh lebih bagus dengan mata kita daripada kamera itu sendiri. Kecuali orang yang matanya lagi rabun. Tapi kalau enggak, maka pasti dia akan temukan tuh. Saya berapa kali masuk di bangunan baru Masjid Haram Mekah,
dengan coba membawa HP yang paling canggih pada saat di zaman kita sekarang, kamera yang luar biasa canggihnya, gitu kan. Kemudian saya lihat dengan mata saya pada saat lampu-lampu di Syarab lagi menyala, dengan saya foto dengan kamera tersebut, maka saya temukan hasil mata saya lebih terang daripada itu. Kuasa Allah SWT gitu. Jadi banyak sekali hal yang kalau kita ingin pelajari tentang manusia yang luar biasa ini, ya, alam mimpi manusia sampai sekarang masih menjadi tanda tanya besar bagi para ilmuwan. Bagaimana seseorang bisa merasakan dia sedang menyetir mobil atau bahkan naik pesawat gitu kan, sementara dia diranjangi dan dia merasakan itu nyata. Atau mungkin dia lagi makan makanan atau interaksi mungkin dengan lawan jenisnya dalam mimpi, padahal sebenarnya dia diranjangi dan tidak ada itu kalau di alam nyata dia, tapi dia bisa rasakan. Atau mungkin dia jatuh dari sebuah tempat yang tinggi atau digigit oleh hewan gitu kan. Itu saja sampai sekarang para ilmuwan masih mengatakan manusia ya, memiliki alam lain yang mungkin dia harus mempelajarinya supaya bisa mengetahui tentang alam itu, maksudnya alam mimpi. Kalau kita kembali kepada syariat sang pencipta Allah, tidak ada yang tertinggal, semuanya sudah dijelaskan. Bahkan kata Nabi SAW, misalnya untuk masalah mimpi, an-naum akhul maut. Tidur itu adalah saudaranya kematian. Dan kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, hadis sahih, kalau orang tidur maka ruhnya keluar dari jasadnya. Bagaimana proses keluar, Allahu a'lam. Ulama mengatakan ini keluar, termasuk Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Ruhnya mengatakan bahwasanya ruh itu keluar, tapi bukan keluar seperti pada saat ditarik oleh malaikat maut dengan hikmah Allah. Kata Nabi SAW, ruhnya keluar, kalau Allah ingin, Allah izinkan, maka Allah kembalikan dan dia bangun lagi. Kalau Allah tahan, maka meninggallah orang tersebut. Dan mimpi dirincikan juga. Ada ru'ya sadiqah, ada mimpi yang Allah jadikan sebagai petunjuk, seperti orang mau pergi haji umrah kemudian dia lihat Mekah, misalnya dia lihat Ka'bah, atau dia lihat keluarganya atau orang tuanya datang dalam mimpi kemudian besoknya betul-betul datang. Ini adalah ru'ya shadiqah, Allah berikan kepada dia karena ketaatannya kepada Allah. Ada juga hilm dari syaitan, mimpi digigit hewan, mimpi jatuh dari jurang. Syaitan berusaha masuk ke alam mimpinya itu. Begitu luar biasanya rumit tentang masalah mimpi ini sampai para ilmuwan pun masih belum menemukan ini mimpi alam mana dan tidak punya jawaban. Tapi dalam syariat kita dapat jawabannya. Rinci sekali. Orang awam pun tidak masuk sekolah formal, kalau dia pelajari Islam dia akan dapat semua jawaban rahasia kehidupannya. Itu kita baru bicara beberapa substansial saja dan banyak sekali yang berhubungan dengan manusia ini yang luar biasa. Para ilmuwan itu ya betul-betul terkagum-kagum. Apa sih kira-kira yang manusia buat, teman-teman sekalian, yang dibanggakan sekarang? Contoh misal, manusia membanggakan pesawat misalnya. Atau manusia membanggakan robot. Kadang-kadang kalau ada orang bisa buat robot, bisa jalan saja atau mengeluarkan suara, dianggap sebuah penemuan yang canggih. Dan itu sekarang kita bangga-banggakan. Bahkan dibuat pertandingan internasional. Tapi tahukah kita Bapak Ibu sekarang kalau robot itu karena manusia coba mau mencontohi manusia sendiri. Itu pun masih belum bisa. Untuk menyamai manusia yang asli gak mungkin. Populasi kita terus bertambah. Siapa yang ciptakan semua ini? Begitu saja terjadi? Gak mungkin. Kemudian juga helikopter yang kita tahu, kalau kita baca historinya, gara-gara melihat salah satu ciptaan Allah, capung. Mereka mempelajari bagaimana capung itu bisa terbang dengan sayapnya sehingga dibuatlah helikopter itu. Komputer yang sekarang ada, memori-memori di HP sekarang kita, mungkin banyak teman-teman tidak ikuti secara histori rentetan bagaimana itu sampai bisa ada. Komputer yang pertama ada itu mungkin sebesar rumah ini, gitu. Besar sekali, lama-lama mengecil karena mereka pelajari, gitu kan. Dan mereka mengambil dari otaknya manusia, bagaimana bisa menyimpan data. Bahkan saya dapatkan ada data ilmiahnya, ada sebuah urat saraf berwarna biru kehijau-hijauan di tengah-tengah otak manusia. Itu bisa
menyimpan data dan memutar seperti film selama 24 jam sampai 300 tahun. Non-stop. Sampai para ilmuwan menulis dalam bahasa Arab itu, adakah orang yang akan mengatakan subhanallah terhadap ini? Itu luar biasa banyak sekali ya. Kalau kita ikuti keajaiban yang ada, itu kita baru bicara satu ciptaan Allah manusia. Belum kita bicara yang lainnya. Dan terlalu banyak fakta-fakta lapangan yang memperlihatkan kepada kita memang tentang ciptaan Allah. Dan tidak ada pernah mengaku tentang masalah itu. Siapa yang membuat kulit yang indah pada harimau misalnya dengan lorengnya. Siapa yang membuat garis-garis yang indah di tepi-tepi mata rusa ya. Dan banyak sekali hewan-hewan yang luar biasa, jenis burung-burungan, cara hidup mereka, sistem pencernaannya, cara menikah populasi atau mengkawin, kemudian mereka melakukan populasi dan segala macam hal yang luar biasa. Maka ini semua teman-teman sekalian makna daripada firman Allah tadi. Katakanlah hai Muhammad kepada siapapun, kalau ini adalah jalan agamaku dan aku adalah orang-orang yang mengikuti. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kalian semua kepada Allah dengan hujah yang nyata. Ini argumentasinya jelas. Secara wahyu jelas, secara akal juga jelas. Tidak terbantahkan itu. Saya sudah sering ulangi teman-teman sekalian, datangkan semua yang disembah selain Allah. Dari patung, dari pohon, dari apa saja. Lalu tanya kesimpulan sederhana atau pertanyaan sederhana, apa andil mereka di setetes air, di udara yang kita hirup, di satu helai rambut kita? Tidak ada sama sekali. Maka itu hujah nyata dikatakan. Maha suci Allah dan tidak ada, dan aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Nanti kita akan bahas musyrik artinya menyekutukan Allah. Masih coba untuk menarik apapun atau siapapun di alam semesta ini sebagai sekutunya Allah. Misal orang Jepang cerdas secara duniawi, tapi mereka masih menganggap kaisar mereka adalah anak dewa matahari. Matahari dianggap dewa, Tuhan berarti, gitu kan? Padahal matahari sudah diceritakan dalam Al-Quran bagaimana Ibrahim alaihissalam mendapatkan hidayah gara-gara melihat matahari dan mengatakan ini Tuhanku karena ini besar. Pada saat terbenam, kata Ibrahim alaihissalam, mana bisa Tuhan hilang? Tidak kelihatan. Kemudian dia mengatakan, saya mengarahkan wajahku kepada pencipta langit dan bumi dan yang mengurusnya. Gitu kan. Keterbatasan mata manusia dalam menjangkau Tuhan, ya maksudnya melihatnya, itu bukan berarti tidak ada. Karena banyak sekali hal yang tidak dijangkau oleh panca indera kita, banyak sekali. Sekarang rasa saja, rasa lapar, rasa haus, kita bisa rasakan. Tapi nggak bisa dilihat. Ya. Kita tidak tahu wujudnya seperti apa. Rasa suka, rasa sedih, rasa ngantuk. Ada, kita bisa rasakan semuanya. Udara pun yang kita, oksigen yang kita hirup, kita bisa rasakan tapi tidak tampak. Jadi keterbatasan mata manusia bukan berarti menandakan itu tidak ada. Ya, dan itulah yang disampaikan oleh Allah dalam banyak ayatnya. Misalnya, alimul ghaibi wasyahada kata Allah. Allah itu yang maha mengetahui dan yang mengurus semua yang ghaib, yang tidak nampak oleh mata manusia, dan syahada yang bisa disaksikan oleh manusia. Jadi orang yang bertauhid kepada Allah itu melampaui apapun yang banyak tidak diketahui oleh orang-orang yang cukup membataskan dirinya kepada pemahaman ateis. Tidak ada Tuhan. Ini semua terjadi begitu saja. Bagaimana bisa? Bagaimana bisa ada makanan tanpa dia menyiapkan? Tidak mungkin itu semua terjadi. Makanya harus ada penciptanya. Dan teman-teman sekalian, kita bicara lingkup rumah kita saja. Kalau rumah kita nggak rawat dalam 1 minggu, 1 bulan, kotor nggak kira-kira? Kalau kita tidak atur, kita tidak tata, berantakan nggak kira-kira? Bagaimana dengan alam semesta ini? Hutannya, lautannya, udaranya, pergantian siang malamnya, populasi penduduk yang ada di atas dari manusia, dari hewan-hewan yang nampak aja dengan mata manusia itu sudah luar biasa. Sudah luar biasa gitu. Nah ini yang dimaksud dengan aku tidak berbuat kemusyrikan. Tidak ada sekutu memang bagi Allah. Kemudian kita masuk ke hadis Nabi SAW. Utusan Allah yang membawa kepada kita tentang penjelasan nyata
masalah la ilaha illallah. Dalam hadis Bukhari Muslim, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takala mengutus Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu ke Yaman. Beliau berkata atau beliau bersabda, innaka ta'ti qauman min ahli alkitab falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah wa fi riwayatin ila an yuwahhidullah فإنهم أطاعوك لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوك لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Sesungguhnya kamu akan mendatangi kaum ahli kitab, dan ahli kitab artinya Yahudi dan Nasrani yang mengikuti kitab dari langit, Taurat dan Injil. Hanya saja rentetan kitab-kitab yang turun dari langit ini satu sama yang lain menghapus, ya. Jadi kalau misalnya Taurat dengan datangnya Injil, berarti Injil menghapus hukum Taurat. Begitu pula dengan datangnya Al-Quran menghapus semua hukum-hukum dan tilawah yang ada di kitab-kitab sebelumnya. Dan Al-Quran adalah kitab yang terakhir. Maka satu-satunya kitab yang tidak akan pernah diganti lagi dengan kitab yang baru. Ahli kitab akan ada sampai menjelang hari kiamat nanti. Dan tidak bisa orang mengatakan, oh ahli kitab tidak ada lagi sekarang. Yahudi dan Nasrani ini tidak benar. Karena semua yang mengaku pengikut Nabi Musa namanya Yahudi. Dan semua yang mengaku pengikut Nabi Isa namanya Nasrani. Ya. Artinya cuma mencukupkan diri sampai pada Nabi itu saja. Tentu kita kaum muslimin beriman kepada risalah Nabi Musa, Nabi Isa. Dan juga kita lengkapkan dengan Nabi Muhammad alaihissalam. Dalam Al-Quran Allah mengatakan la nufarriqu baina ahadin min rusuli. Kami tidak akan pernah membeda-bedakan antara rasul-rasul tersebut. Rukun iman kita adalah salah satunya rukun iman kepada kitab-kitab dan rasul-rasul, gitu kan? Tapi orang yang mencukupkan diri hanya sampai Nabi Musa namanya Yahudi. Orang yang mencukupkan hanya sampai Nabi Isa namanya Nasrani, gitu kan? Dan mereka adalah orang-orang ahli kitab. Kalau kita katakan sudah tidak ada, berarti terhapus semua hukum yang berhubungan dengan mereka. Ini pemahaman yang keliru. Makanya Nabi SAW mengingatkan kepada Muadz bin Jabal, kamu akan mendatangi di Yaman nanti yang kau akan dakwahi ahli kitab. Jadi ada bedanya antara mendakwahi ahli kitab dengan mendakwahi selain ahli kitab. Karena ahli kitab lebih mengenal Allah, tahu. Ya, tinggal kita mengatakan dilengkapkan risalah Nabi Musa dan Nabi Isa dengan Nabi Muhammad alaihissalam dan dilengkapkan Taurat dan Injil dengan turunnya Al-Quran. Kata Nabi SAW, sesungguhnya aku akan mendatangi kaum ahli kitab. Maka hendaklah pertama kali dakwah yang kamu sampaikan kepada mereka ialah syahadat la ilaha illallah. Jadi yang paling pertama ingatkan tentang la ilaha illallah, tidak boleh menyekutukan. Karena orang Yahudi menyekutukan Allah. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, wa qalatul yahudu Uzair ibnullah. Orang-orang Yahudi mengatakan Uzair adalah anaknya Allah. Dan Allah mengatakan jelas, lam yalid wa lam yulad. Allah itu enggak ada orang tuanya, enggak ada keturunannya. Karena kalau kita katakan Allah punya orang tua sebagaimana pemahaman manusia yang menyimpang ini, maka mana siapa ayahnya, siapa ibunya, siapa kakeknya, siapa awalnya? Makanya Allah mengatakan huwal awwalu, dia yang pertama. Ya. Wa huwal akhir, dan dia yang terakhir. Sifatnya Allah SWT namanya al-awwal wal akhir. Jadi tidak ada awalnya dan juga tidak ada anaknya. Kalau ada anaknya Allah, sebagaimana orang Yahudi mengatakan Uzair anaknya Allah, dan Allah juga bilang waqalatin nasara Isa ibn Allah. Mereka mengatakan, orang Nasrani mengatakan Isa adalah anaknya Tuhan. Baik, sekarang kalau Allah punya anak, mana keturunannya? Siapa keturunan Tuhan, gitu kan? Makanya Allah pangkas lam yalid walam yulad. Maka Nabi SAW mengingatkan Muadz, yang paling pertama kau dakwahi la ilaha illallah.
Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, tidak ada sekutu berada. Ini termasuk menyekutukan Allah kalau menganggap Allah itu punya anak. Ya, dan itu dalam sebuah hadis kata Nabi SAW, Allah berfirman, sungguh anak Adam sudah menyakitiku, kata Allah. Mereka mengatakan aku memiliki keturunan padahal tidak layak bagiku untuk memiliki keturunan. Gitu kan? Kemudian dalam riwayat lain juga kata Nabi SAW, tidak ada yang lebih sabar daripada Allah. Mereka mengatakan bahwasanya Allah punya anak, tapi ternyata Allah masih memberikan kepada mereka rezeki. Orang-orang Mekah juga dulu mengatakan malaikat-malaikat itu adalah anaknya Allah, anak perempuannya Allah. Maka Allah bantah dalam banyak ayat Al-Quran. Bagaimana bisa orang-orang Quraisy itu, hai Muhammad, mereka sendiri tidak mau dinisbatkan pada mereka anak perempuan. Ya, orang-orang Quraisy dulu merasa aib kalau lahir anak perempuannya di masa jahiliyah. Jadi kalau ada anak perempuan itu lebih banyak dibunuh oleh mereka. Allah mengatakan wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Kalau ditanya anak-anak perempuan itu kenapa mereka dibunuh, dosanya apa? Hanya kena merasa aib saja, gitu kan? Merasa anak perempuan tidak bisa menjadi panglima perang, tidak bisa membawa nama harumnya keluarga. Jadi kalau mereka punya anak perempuan, paling satu orang yang dianggap dibiarkan hidup, yang lainnya dibunuh. Tapi mereka menisbatkan, mengatakan kalau malaikat-malaikat adalah anak perempuannya Allah. Maka Allah mengatakan bagaimana bisa mereka menisbatkan sesuatu kepada Tuhan yang mereka tidak suka buat diri mereka sendiri. Karena Allah tidak punya anak laki-laki dan anak perempuan, Allah Esa. Dan Allah maha hidup selama-lamanya. Itulah Tuhan memang. Jadi akal manusia teman-teman harus dikontrol dengan wahyu. Allah berikan fasilitas akal ini bukan untuk memprotes wahyu, tapi untuk memahami dan mempraktekkan isi wahyu. Orang-orang yang coba membantah wahyu susah. Ya, kira-kira kalau mau membantah wahyu, tolok ukurnya akal siapa? Jadi, tapi kalau wahyu yang jadi tolak ukur, maka dia jadi standar. Semua akal akan mengikutinya. Dan akal yang sehat tidak akan bentrok dengan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam riwayat yang dikatakan, maka yang paling pertama kamu sampaikan adalah syahadat, ya, supaya mereka mentauhidkan Allah. Supaya mereka mentauhidkan Allah. Mana tauhid adalah mengesahkan Allah. Tidak perlu menyembah, tunduk, patuh atau mencari Tuhan lain selain Allah. Jika mereka telah mematuhi apa yang kamu dakwakan itu, mereka sudah faham masalah itu, sehingga mereka tidak menyekutukan Allah, tidak mengatakan bahwa Allah itu punya anak, maka baru sampaikan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka sholat 5 waktu sehari semalam. Jika mereka telah mematuhi apa yang kamu sampaikan itu, maka sampaikan setelahnya kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya dari mereka untuk diberikan kepada orang-orang fakir dari mereka. Dan jika mereka telah mematuhi apa yang kamu sampaikan itu, maka jauhkanlah dirimu dari harta pilihan mereka dan takutlah kamu dari orang-orang yang mazlum atau teraniaya, karena sungguhnya tidak ada satu tabir penghalang pun antara doanya dengan Allah. Tentu saksi bahasan kita potongan pertama yang harus paling pertama didakwahi adalah la ilaha illallah. Kalau mereka patuh baru sholat, kalau mereka patuh baru zakat, kalau mereka patuh baru mereka diperintahkan dalam riwayat lain puasa Ramadan dan haji. Walaupun dalam riwayat ini tidak disebutkan, tapi ada riwayat lain yang menyebutkan masalah itu. Kemudian juga kata Nabi SAW termasuk pelajaran yang diambil, hati-hati dengan harta pilihan mereka. Ini maksud dengan harta pilihan adalah yang mereka kumpulkan. Tidak boleh membawa atas nama agama kemudian sengaja menipu orang. Ya. Jadi mungkin banyak sekali orang-orang yang juga menunggangi agama sekarang dengan gelar-gelar yang baik sebenarnya, ya, ustadz, kiai atau yang sejenisnya. Kemudian mereka menunggangi gelar-gelar ini untuk mengambil kepentingan dunia, gitu. Jadi memperjualbelikan. Bahkan kadang-kadang ada di antara mereka yang sampai pada tingkat menghalalkan apa yang telah Allah haramkan atau sebaliknya. Ya. Kemudian
Penutupan hadis menjelaskan kepada kita pelajaran lain adalah Nabi SAW wasiatkan kepada da'inya, hati-hati dengan doa orang yang terzalimi atau mazlum, karena tidak ada penghalang antara doanya dengan Allah. Kata para ulama, satu-satunya doa orang kafir yang diijabah adalah doa kalau dia terzalimi. Dan ini kita sebagai seorang muslim pun tidak boleh menzalimi orang-orang kafir. Ya, jangan kita mengatakan, oh tetangga saya kena Nasrani, nggak apa-apa saya tipu. Nggak boleh dalam Islam, hukumnya haram. Ya, kita berlaku, dan kalau dia terzalimi maka tidak ada penghalang antara dia dengan Allah. Allah ijabah. Doa selain orang mazlum, orang yang terzalimi, tidak diijabah dari orang kafir. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, pada saat ada beberapa pendeta Yahudi yang melewati Nabi bersama Aisyah, ya, alaihissalam bersama Aisyah radhiyallahu anha, maka orang-orang Yahudi mengatakan assalamualaikum, bukan assalam. Assam artinya kematian, assalam keselamatan. Ya, kalau salam kita assalam. Dan juga Al-Quran menyebutkan tentang kalimat dalam surga, salamun alaikum tibtum fadkhuluha ya khalidin. Kata Allah SWT, nanti di surga akan disambut dengan kalimat salam. Ya, ahli surga itu. Yang jelas mereka mengatakan assalamualaikum. Lalu Nabi SAW mengatakan wa'alaikum. Ya. Aisyah sempat marah mengatakan, untuk kalian laknat dan kecelakaan. Ya. Kata Nabi SAW, wahai Aisyah, tenanglah. Kata Aisyah, ya Rasulullah, tidakkah anda mendengar apa yang mereka bilang? Mereka bilang assalamualaikum, kematian. Kata Nabi SAW, tidakkah kau dengar apa yang sudah saya jawab, wahai Aisyah? Saya sudah mengatakan wa'alaikum, artinya dan untuk kalian, gitu kan? Lalu kata Nabi SAW, ini pelajarannya, ketahuilah Aisyah, doa mereka kepada Allah untuk kita, orang-orang siapapun termasuk Yahudi, mereka kalau mengatakan, ya Allah hancurkan umat Islam misalnya, Allah tidak akan terima. Doa mereka kepada Allah untuk kita tidak diterima, dan doa kita kepada Allah untuk mereka diterima. Gitu kan? Kecuali orang-orang non-muslim yang terzalimi, maka diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi saksi bahasan kita, Muadz bin Jabal sebagai da'i disuruh mendakwakan kalimat ini. Yang paling pertama, setelah itu baru masuk kepada hukum-hukum sholat, zakat dan seterusnya. Hadis selanjutnya adalah hadis Bukhari Muslim juga dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW pada saat terjadi perang Khaybar, sudah mengepung benteng Khaybar sekitar 43 hari pada saat itu, dan belum tembus-tembus juga benteng Khaybar itu. Maka Nabi SAW bersabda di malam harinya, la'u'tayanna ar-rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbullahu wa rasuluhu yaftahullahu ala yadayhi fabatan nasu yadukuna laylatahum ayyuhum yu'taha falamma asbahu gadaw ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yarjuna an yu'taha faqala ayna Ali ibn Abi Talib faqila huwa yashtaki aynayhi فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع فأعطاه الراية فقال انفذ على رزقك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. Artinya, atau min humrin ni'am, sungguh aku akan serahkan bendera komando perang besok, kata Nabi SAW, kepada orang yang mencintai Allah serta Rasulnya, dan Allah serta Rasulnya mencintainya. Jadi ini kalimat penting sekali, di mana Nabi SAW berkata
kepada para sahabat setelah 43 hari mengepung tidak bisa tembus benteng Khaybar, besok saya akan kasih bendera seseorang yang orang itu punya sebuah kelebihan. Dia mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya mencintainya. Maka yang terjadi pada saat itu, dan kata Nabi SAW, semoga Allah menganugerahkan kemenangan melalui tangannya. Artinya besok orang itu akan menang, menembus benteng Khaybar. Maka semalam suntuk orang-orang pun memperbincangkan siapa di antara mereka akan diserahi bendera tersebut. Para sahabat tidak ada yang bisa tidur malam itu. Karena luar biasa mereka mau menunggu gelar itu diberikan kepadanya. Terlebih lagi memang sebelum perang Khaybar, Nabi SAW sudah menyebarkan informasi wahyu kalau Allah menjanjikan kemenangan pada saat itu. Pasti Khaybar akan tunduk. Dan ini awal kemenangan yang berentetan sampai nanti pembebasan kota Mekah, perang Tabuk, dan akhirnya Nabi SAW meninggal dunia sementara seluruh jazirah Arab sudah masuk ke Islam. Dan dalam riwayat lain dikatakan Umar bin Khattab berkata, demi Allah aku tidak pernah berharap jabatan kecuali pada malam itu. Aku berharap ditunjuk oleh Nabi SAW memegang bendera karena ada pernyataan kalau Allah berikan kemenangan dan dia mencintai Allah Rasul dan Allah dan Rasul juga mencintainya. Maka pada saat tiba pagi hari, maksudnya selepas sholat subuh berjamaah dengan Nabi SAW, mereka mendatangi Rasulullah SAW. Para sahabat mengurumuni Nabi, masing-masing berharap untuk diserahi bendera tersebut. Lalu Nabi SAW bersabda, di mana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ajma'in? Dijawab oleh beberapa sahabat, dia sedang sakit kedua bola matanya ya Rasulullah. Kedua mata Ali bin Abi Thalib sakit. Dalam riwayat lain waktu Ali bin Abi Thalib didatangkan, kata Nabi SAW, ada apa dengan engkau hai Ali? Ali mengatakan, ya Rasulullah, aku tidak bisa membedakan mana warna gelap dan warna terang. Artinya matanya sampai bengkak dan betul-betul tertutup, nggak bisa membedain ini siang atau malam. Lantas Nabi SAW meludah kepada kedua belah mata Ali dan berdoa untuknya. Jadi memang meludahi mata Ali bin Abi Thalib, dan ini bentuk mujizat Nabi SAW. Hanya saja di garis bawah ini adalah ludahnya Nabi SAW. Dan ini mujizat beliau, maka beliau meludahi mata Ali, kemudian berdoa, dan ternyata di sini dalam riwayat lain kata Ali, aku tiba-tiba bisa melihat dengan sangat terang, karena kejadian itu mujizat yang terjadi ya. Kalau teman-teman kembali ke ceramah saya di YouTube tentang Sirah Nabawi, kita sudah panjang lebar ceritakan masalah perang Khaybar dengan mujizat yang banyak sekali terjadi di situ. Yang jelas setelah kedua mata Ali sembuh, dikatakan dalam riwayat ini, lantas Nabi SAW meludahi kedua belah matanya dan berdoa untuknya. Seketika itu dia sembuh, seakan-akan tidak pernah terkena penyakit. Lalu Rasulullah SAW menyerahkan bendera kepadanya dan bersabda, melangkahlah ke depan dengan tenang sampai kamu tiba di tempat mereka. Kemudian ajaklah mereka kepada Islam dan sampaikan, yang dimaksud sini ajaklah mereka kepada Islam, ada footnote kita di buku, footnote nomor 19, yaitu kepada pengertian yang sebenarnya dari kedua kalimat syahadat. Ia berserah diri kepada Allah lahir dan batin dengan mentaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya yang disampaikan melalui Rasulnya Muhammad SAW. Dan sampaikan kepada mereka hak Allah Ta'ala dalam Islam yang wajib mereka laksanakan. Demi Allah, Allah memberi petunjuk kepada satu orang melalui dirimu, hal itu benar-benar lebih baik atau lebih berharga bagimu daripada unta-unta merah. Dan di situ ada footnote nomor 20, unta-unta merah adalah harta kekayaan yang sangat berharga dan menjadi kebanggaan bangsa Arab pada masa itu. Ya, kalau unta merah sekarang pun masih mahal ya. Unta merah ini biasanya induk unta yang sangat subur, badannya besar, harganya mahal sekali. Ya, harganya mahal sekali. Harganya sekarang pun mungkin sudah bisa kita hitung ada yang mencapai miliaran rupiah. Ratusan juta atau miliaran rupiah. Jadi dikenal dengan humurun ni'am, unta-unta yang merah gitu.
Saksi bahasan kita Bapak Ibu sekalian dari hadis yang mulia ini adalah perkataan Nabi SAW. Nanti kalau kamu majukan pasukanmu, dan perlu kita garis bawahi, kita kalau sudah masuk di kancah peperangan, niatnya ikhlas untuk jihad di jalan Allah, mempertahankan, meninggikan kalimat Allah, membela agama Allah, maka pastikan kita tidak akan mati kecuali kalau kita sangat ikhlas kepada Allah. Karena mati syahid adalah anugerah yang paling besar bagi seseorang, karena dia akan masuk surga tanpa hisab, nggak ada lagi pertanyaan malaikat, bahkan jasadnya pun tidak dimandikan, dikubur dengan bajunya sendiri, dibangkitkan pada hari kiamat, darahnya keluar lebih wangi dari bau kasturi, dia bisa menolong 70 keluarganya, dia akan masukkan ke dalam surga, gitu ya. Dan orang-orang yang mati syahid, ruh mereka berada di pelatuk-pelatuk burung yang berterbangan di surga, jadi mereka sudah bisa menikmati itu. Bahkan kata Nabi SAW tentang Hamzah radhiyallahu anhu, paman beliau mati syahid dan pemimpin orang syahid, mati syahid, aku diperlihatkan Hamzah sedang bersandar di dipan-dipannya di surga. Jadi mereka sudah menikmati masalah itu. Ya, yang punya keutamaan gitu kan, orang yang mati syahid. Jadi kalau kita masuk di kancah peperangan, kalau sudah ikhlas teman-teman sekalian, maka orang yang akan mati syahid adalah orang yang paling niatnya ikhlas. Bahkan kata ulama, kalau sudah masuk di pasukan muslimin, tidak usah mengkhayal mati. Karena tidak akan dimatikan oleh Allah kecuali yang paling ikhlas, memang mau syahadah itu. Dan ini pun dikaruniakan selalu jumlah orang mati syahid lebih sedikit daripada orang yang hidup. Selalu begitu dalam histori peperangan jihad, pasti orang yang mati syahid lebih sedikit jumlahnya. Tapi di sini yang perlu kita garis bawahi teman-teman, juga kalau kita berhadapan dengan musuh, kalau kita ikhlaskan, maka bukan kita yang membunuh mereka. Allah akan memudahkan pembunuhan mereka hanya melalui kita. Sebagaimana sabda sebelumnya firman Allah SWT dalam Al-Quran tentang peperangan Nabi SAW, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, falam taqtuluhum walakinna Allah qatalahum wa ma ramaita idh ramaita walakinna Allah rama. Hai Muhammad, bukan kau dengan pasukanmu yang membunuh orang-orang kafir itu. Dan pada saat kalian juga melempar tombak, melempar anak panah, bukan kalian yang melempar, tapi kamilah yang melakukannya. Beberapa sahabat di perang Badar berkata, saya heran pada saat saya mau menebas leher seorang kafir, tiba-tiba kepalanya sudah melayang sendiri. Artinya kita disuruh mempersiapkan kemampuan, keterampilan berperang, tapi kalau pun itu sederhana sekali, dan kita berhadapan dengan satu musuh yang hebat sekali, tetap mereka akan kalah. Allah sudah janjikan masalah itu. Dari sisi yang lain, sebelum kita berperang dalam hukum Islam, inilah yang Nabi SAW sampaikan. Ini harus wajib semua pasukan muslim lakukan ini. Tawarkan Islam. Tawarkan Islam. Dalam riwayat yang dikatakan lalu tawarkan, kalau mereka norak, jizyah, upeti. Karena nolak untuk masuk Islam, untuk selamat dunia akhirat, beriman dan mengisahkan Allah, mereka tidak mau, maka mereka wajib bayar jizyah, upeti. Upeti ini disepakati nanti. Misalnya satu wilayah A, mereka tidak mau masuk Islam, mereka tolak, maka ditawarkan jizyah. Per kepala akan bayar sekian, tergantung kesepakatannya. Sebagai bentuk penghinaan bagi mereka, karena mereka menolak kebenaran. Kata Allah SWT dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, hatta yu'tul jizya ayyadi wa hum saghirun. Sampai mereka membayar jizyah dan mereka terhina dengan itu sebenarnya. Kalau mereka nolak, baru terjadi peperangan. Dan Nabi SAW mengingatkan Ali bin Abi Thalib dengan pasukannya, ingat, kau menjadi penyebab orang dapat hidayah, artinya dahulukan dakwah daripada perang, itu lebih baik daripada unta-unta merah. Kalau satu orang saja dapat hidayah, maka itu sudah luar biasa manfaatnya buat kamu, lebih baik daripada harta yang terbaik di dunia gitu. Maka ini, karena setiap, kalau kita jadi penyebab orang dapat hidayah teman-teman, setiap ibadah yang dia kerjakan kita panen pahalanya. Makanya jangan pernah menahan diri untuk mendakwakan kebenaran. Dan yang penting adalah mendakwakan ibadah atau perintah agama yang sudah kita lakukan.
Percayalah satu hal teman-teman sekalian, tidak akan berbekas dakwah yang kita sampaikan kepada seseorang, apalagi kita berharap bisa jadi amal jariah dia amalkan, kalau kita sendiri belum praktekin. Teman kita lagi sumpah, kamu sholat malam aja, padahal dia sendiri nggak pernah sholat malam, nggak bakal dikerjain sama temannya. Semua materi yang disampaikan dalam masalah agama nggak ada bedanya teman-teman sekalian. Yang dibicarakan masalah bab sholat, berapa banyak orang bicara masalah bab sholat, tapi berapa banyak yang berbekas bagi orang lain. Imam Malik rahimahullah ditanya tentang masalah pembebasan budak, beliau tidak jawab 2 bulan. Terus setelah 2 bulan baru tanya, siapa yang tanya 2 bulan lalu tuh? Masalah, beliau tahu 2 bulan. 2 bulan lalu siapa yang tanya masalah pembebasan budak? Muridnya angkat tangan, saya imam, dia angkat tangan. Lalu mulailah Imam Malik jelaskan, bebasin budak itu pahalanya begini, begitu panjang lebar. Kemudian dia berkata, hai Imam, kenapa anda baru jawab sekarang? 2 bulan yang lalu nih saya tanya. Dan ini juga adabnya seorang murid, kalau gurunya nggak jawab, dia tidak buru-buru tergesa-gesa untuk mendesaknya gitu. Karena bisa saja mungkin dia lagi pikirkan jawabannya gitu kan. Supaya tidak salah, karena jawaban ini pertanggungjawabannya ada pada hari kiamat. Maka setelah itu dia mengatakan, saya selama 2 bulan ini mengumpulkan uang dulu, supaya saya beli budak, saya bebasin, baru saya jelaskan kepada kamu. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran juga, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Berat di sisi Allah kau ucapkan sementara kau tidak kerjakan itu. Shadaqalah, hajilalah, inilah segala macam dia sendiri tidak kerjakan. Ya. Berapa banyak dai subhanallah ribut dengan masalah hijab, istri yang pakai hijab. Kan itu. Gimana caranya nih? Dia nggak praktekin, maka tidak akan ada efek. Makanya di sini untuk memberikan efek itu perlu ada praktek yang kita lakukan. Sekarang kita masuk ke masalah kandungan bab yang disampaikan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah. Yang pertama beliau mengatakan dakwah kepada syahadat la ilaha illallah adalah pandangan hidup bagi orang-orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita temukan subhanallah, dai-dai yang berpegang pada sunnah Nabi pasti setiap bab yang dia bahas tidak pernah lepas dari tauhid. Pasti ada penjelasan masalah tauhid. Bahas masalah bab sholat, masalah bab zakat, masalah ekonomi, selalu dihubungkan dengan masalah tauhid. Dan yang paling banyak membantah tentang masalah pemikiran sekuler adalah orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi SAW. Karena mereka mau memisahkan antara negara dengan agama, ekonomi dengan agama, politik dengan agama. Ini tidak bisa dipisahkan. Karena semua itu rangkaian bagian daripada hal-hal yang mengatur hidup kita yang tidak boleh lepas daripada hukum sang pencipta Allah subhanahu wa ta'ala. Ini jadi dakwah kepada syahadat la ilaha illallah adalah pandangan hidup bagi orang-orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, diingatkan dalam bab ini supaya ikhlas dalam berdakwah semata-mata karena Allah. Karena kebanyakan orang kalau mengajak kepada kebenaran justru ia mengajak kepada kepentingan dirinya sendiri. Artinya dia ikhlaskan sampaikan tentang ceramahnya, tentang penyampaiannya agar orang itu bisa menjadi aset amal jariah. Sebenarnya tanda kutip teman-teman, kita ini semua bisa menjadi marketing, tanda kutip ya, yang sedang mengejar target-target orang yang dia harapkan beli produknya. Produk kita Islam. Kita seperti marketing, siapa lagi nih yang bisa kita berikan hidayah? Penyebab, bukan kita memberi, kita jadi penyebab hidayah itu. Supaya bisa menjadi amal jariah buat kita. Jadi amal jariah selalu datang rahmat, rezeki dari Allah yang tidak terputus. Karena kita menjadi penyebab orang lain mendapatkan hidayah. Dan kalau kita sendiri teman-teman sekalian tidak pernah menjadi penyebab orang lain mendapat kebaikan, maka kita tidak akan berkah dalam hidup. Ya, makin banyak kita sebarkan kebaikan maka makin baik ya efek daripada itu. Saya subhanallah pernah temukan beberapa teman-teman dai punya motor tua sekali. Ini pengalaman saya saja pribadi. Kemudian saya sempat berpikir, saya ketemu sama kebetulan ada adik kelas saya. Saya tahu teman ini, Ustadz ini masya Allah dulu cum laude di Madinah, ya, dan prestasi ilmiahnya bagus sekali. Saya ketemu di daerah Jakarta Selatan, motornya motor tua dan sampai diikat-ikat dengan tali gitu. Saya tanya, akhi, antum nggak punya kendaraan lain? Dia dengan tersipu malu gitu mengatakan tidak ada Ustaz. Baik,
Ana minta nomor antum ya, karena saya udah lama masih waktu di Madinah ketemu, setelah itu nggak pernah ketemu lagi. Tukar-tukaran telepon, saya berpikir oke kita siapin motor. Tapi waktu itu saya tiba-tiba terlintas di benak saya, entah Allah Subhanahu wa taala bagaimana datangkan pemikiran itu. Saya pikir daripada saya belikan motor selesai, lebih baik saya buat sebuah program motor. Saya coba bilang, Bapak Ibu sekalian, saya punya program membelikan motor dai. Siapa yang mau bagus. Manfaatnya pertama, kalau dai-dai ini pakai ceramah kita dapat manfaatnya. Kita keluarin uang 16 juta, 17 juta beliin satu motor dai. Kalau kita tahu satu pengajian dia yang dia sebutkan sekian puluh hadis, sekian puluh ayat itu, pahalanya mungkin kita berharap bayar satu harga motor, bukan satu harga motor, mungkin seluruh harta kita untuk kita dapatkan pahalanya di hari kiamat. Bagaimana kalau dia pakai 5 tahun motor itu? Kesana sini, belum itu baru isi pengajian, belum dia silaturahim keluarga. Belum dia mungkin bawa keluarganya ke rumah sakit, belum dia ke masjid, belum. Banyak sekali hal. Subhanallah, saya sampaikan begitu banyak orang yang ikut dari jamaah. Mungkin sekarang sudah lebih dari 30 atau 50 motor yang sudah kita keluarkan. Pada saat kita keluarkan motornya si fulan, saya hubungi si fulan, kasih. Ada beberapa teman-teman dari satu perusahaan bawain motor ke rumah saya, malah motor yang paling besar nih. Yang paling bagus dibawain, Ustaz ini kami mau Ustaz yang pakai. Saya bilang sama diri saya sendiri waktu saya terima kuncinya, subhanallah, berbuat untuk orang lain Allah datangkan ini. Saya tidak pernah niat untuk memberikan diri saya sendiri. Bagaimana teman-teman dai ini kita panen pahala dari mereka. Ternyata Allah kasih juga kita kok. Berbuat lebih baik kepada orang lain, maka akan berefek kepada kita sebenarnya. Dan itu fakta lapangan ya. Yang ketiga, mengerti betul dan yakin akan apa yang didakwakan adalah termasuk wajiban. Jadi kita kalau mau berdakwah kita harus tahu ini kebenaran bukan. Sudah jelas dalilnya enggak, baru kita sampaikan. Jangan asal sampaikan saja. Termasuk sekarang yang sangat ramai kan kalau kita sering mengirim, memforward saja apa yang kita dapat tanpa memastikan. Harus pastikan dalilnya ada baru kita sebarkan. Kalau enggak berbahaya. Nah untuk menarik kembali itu enggak mudah. Subhanallah, ada satu ibu pengajian pernah dia kirim ke WA sama saya. Kalau tidak salah judulnya serangan ya, gambar atau cuplikan serangan Irak ke Saudi atau sebaliknya seperti itu kalau tidak salah. Itu disebar luaskan, langsung di share begitu saja. Waktu itu masih belum ada WA, masih BBM ya. Masih baru BlackBerry saja pada saat itu. Kemudian saya tidak sengaja, biasanya saya memang pada waktu lowong malam hari saya baru buka, ya, baru bisa baca karena padatnya pengajian. Saya buka ternyata tidak bagus sekali gambarnya itu. Jadi semua gambar karikatur yang sangat jorok, nggak baik gitu kan. Walaupun itu cuma karikatur saja gitu. Saya buka terus saya kaget. Terus saya tanya, maaf ya Bu, apa Ibu sudah lihat apa yang Ibu kirim? Memang orangnya sudah sepuh, sudah berumur gitu kan. Saya isi pengajian tempat beliau dari tahun 2011. Maka beliau mengatakan, belum Ustaz. Saya bilang, coba Ibu lihat, buka dulu. Itu dia buka langsung dia bilang, astagfirullah. Nah sekarang Ibu harus perbaikin. Makanya lain kali jangan main sebarin saja. Harus ditahu gitu kan. Apalagi kalau cuma sekedar link-link saja ya. Datang ke alamat ini, datang ke alamat ini. Itu belum tentu benar. Maka harus kita pastikan dulu semua. Kata beliau, mengerti betul dan yakin akan apa yang didakwakan adalah termasuk kewajiban. Yang keempat, termasuk bukti kebaikan tauhid, bahwa tauhid adalah mengagungkan Allah. Ini mungkin sudah umum diketahui. Yang kelima, dan di antara keburukan syirik, bahwa syirik adalah merendahkan Allah. Tadi dua poin ini, poin 4 dengan poin 4, kandungan babnya. Ya, kalau kita bertauhid berarti kita tahu kedudukan yang sang pencipta Allah. Sehingga kita selalu mengesahkannya, bergantung, tunduk, cinta, takut hanya kepadanya. Semua yang Allah halalkan halal bagi kita, semua yang Allah haramkan haram bagi kita. Untuk memperjuangkan agama Allah kita siap mati, ya tidak? Dan kita siap juga untuk mengorbankan apapun agar meredam semua yang bertolak belakang dengan yaitu kekufuran kepada sang pencipta Allah.
Sementara perbuatan syirik mempartnerkan Allah dengan makhluknya, mau itu manusia, mau itu batu, mau itu jimat, mau itu pohon, segala macam, merendahkan Allah. Yang keenam, termasuk masalah yang sangat penting bahwa seorang muslim perlu dijauhkan dari lingkungan orang-orang yang berbuat syirik, supaya nanti tidak menjadi seperti mereka, sekalipun dia belum melakukan perbuatan syirik. Jadi kita nggak boleh teman-teman duduk, oh enggak, teman-teman saya ini semua orang bebas. Orang-orang pergaulannya masih bebas. Tapi nggak apa-apa, saya tidak terpengaruh kok. Nah, tidak bisa. Tidak ada cerita kita tidak terpengaruh. Ya, saya sudah sering kasih contoh dalam pengajian saya. Teman kita di sebelah saja bilang saya mau kencing, kita juga ikut mau kencing. Ya. Ada teman bilang saya mau makan dulu ya. Otak kita langsung connect ke makanan. Ya. Di sana itu kayaknya gelap. Kita langsung bayangkan itu gelap. Sudah begitu manusia, mudah sekali, sensitif sekali, gitu kan? Kalau sensor mobil itu bisa bunyi, gitu kan? Kalau dia mau mundur, masih jauh mau nabrak sesuatu, manusia lebih peka daripada itu sebenarnya. Karena kan ada lubang di depan, kita jadi sadar tiba-tiba, gitu kan? Ya. Jadi mestinya kita harus hati-hati di sini teman-teman sekalian. Kita boleh tegur sapa iya, saling tegur sapa iya, tapi duduk berteman tidak boleh, berbahaya. Apalagi kalau dasarnya orang-orang yang suka berbuat kesyirikan, perbuatan bid'ah, ahli maksiat, nggak bisa. Karena satu cerita mereka sudah bisa cukup merusak hidup kita sampai kita mati. Kita berteman sama teman-teman yang suka berzina misalnya, tiap malam di diskotik, lalu mereka ceritain kepada kita. Satu, mungkin di antara cerita mereka, satu cerita nyantol ke kita sudah cukup untuk kita mau mencoba itu. Ya. Satu waktu iman kita lagi lemah, kita jadi kebayang ceritanya orang itu. Sebaliknya kalau kita duduk sama komunitas yang baik, cerita orang-orang soleh, ya, ilmu yang benar, maka kita akan terbawa dengan hal yang seperti mereka. Gitu kan? Kita mengikuti jejak orang-orang baik, kita akan jadi baik seperti mereka. Ikuti orang-orang yang berhasil, sukses, kita akan sukses seperti mereka. Mengikuti orang buruk, bermaksiat, atau orang yang gagal, kita akan seperti mereka. Yang ketujuh, tauhid adalah kewajiban pertama. Artinya mengesahkan Allah ini asas segala-galanya. Percuma Bapak Ibu sholat, Bapak Ibu zakat, Bapak Ibu haji, tapi perbuatan syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, mana bisa ini? Gitu. Jadi saya pernah temukan, sampai saya ikut juga membubarkan pada saat itu. Di Masjid Haram, pas keluar dari tempat sa'i, tentu sebelum renovasi besar-besaran seperti sekarang, waktu itu kami masih mahasiswa. Ternyata setelah selesai sa'i, lagi mau tahallul cukur rambut, saya ada satu bangunan di sebelah Masjid Haram, masih bangunan rumah tua begitu. Itu jadi perpustakaan. Ya, jadi perpustakaan itu dianggap dulu tempat lahirnya Nabi Alaihissalam, gitu kan? Maka saya temukan di situ ada beberapa orang dari Pakistan yang lagi sholat menghadap rumah itu. Padahal Ka'bah di depan matanya. Ka'bah di depan mata. Jadi Ka'bah arahnya ke sana, rumah ini di sini. Dia sembah, dia sholat ke sini. Ya. Diingatkan berapa kali tidak mau. Sampai ada di antara teman-teman yang sengaja membubarkan, gak boleh sholat menghadap ini. Kiblat ada kok, Ka'bah ada. Tapi subhanallah, orang kadang-kadang begitu. Dia merusak tauhidnya, mengisahkan Allah SWT kepada hal-hal yang benda-benda seperti nanti kita akan bahas masalah bab syirik ya. Memakai gelang, menggantung benda di badan, segala macam. Ini termasuk hal yang berbahaya ya. Ka'bah itu kalau bukan karena perintah Allah, kita tidak akan sujud ke situ. Itu batu kan? Tapi karena perintah Allah kita sujud, tapi tidak boleh kita sujud kepada selainnya. Ya, karena ini dia menunjuk sujud kepada selain daripada atau selain menghadap tempat itu. Yang kedelapan, tauhid adalah pertama kali harus didakwakan sebelum semua kewajiban yang lain, termasuk kewajiban sholat. Jadi pelurusan masalah akidah ini. Yang kesembilan, pengertian supaya mereka mentauhidkan Allah adalah pengertian syahadat. Artinya sabda Nabi SAW karena tanda kutip. Ya, supaya mereka mentauhidkan Allah, baru perintahkan sholat. Ini adalah pengertian daripada syahadat. Makanya kita selalu teman-teman kalau yang punya anak-anak kecil selalu ingatkan begitu. Allah melarang, Allah mengingatkan. Saya kalau bicara sama anak-anak saya walaupun kecil 2 tahun, 3 tahun, saya sudah sering bahasakan itu.
Jadi ternyata itu ternukil bagi mereka. Jadi si kakak bilang sama adik, Allah nggak boleh loh. Abati bilang Allah bilang nggak boleh, haram ini nggak boleh. Jadi dia sudah terbiasa lisannya mengatakan Allah dan Allah. Ini penanaman yang penting. Ya. Yang ke-10, seseorang bisa jadi termasuk ahli kitab, ya. Akan tetapi dia tidak tahu pengertian la ilaha illallah yang sebenarnya, atau mengetahuinya tetapi tidak mengamalkannya. Jadi jangan kita anggapkan orang Yahudi juga tahu Allah, menyembah Allah dan mereka punya kitab Taurat, atau Nasrani menyembah Allah dan mereka juga punya kitab Injil. Tapi mereka sebenarnya tidak mengetahui kalimat tauhid itu. Terbukti mereka masih mengakui ada anak untuk Allah, termasuk Yahudi. Yahudi mengatakan Uzair adalah anaknya Allah sebagaimana firman Allah yang sudah saya bacakan. Yang ke-11, perlu diperhatikan metode pengajaran secara bertahap. Jadi kalau orang mau mendidik maka dia bertahap. Tidak langsung dalam satu majelis semuanya Islam dijelaskan. Bertahap, bab demi bab, poin demi poin. Sama teman-teman juga kalau baca buku. Ya, kita baca buku itu, maka kita baca per poin-poin yang kita butuhkan. Kalau langsung satu buku semuanya dalam 1 jam, 1-2 jam kita selesaikan, maka kita tidak tahu apa yang harus kita ambil atau terapkan dalam kehidupan, terutama berhubungan dengan masalah agama ya. Maka bertahap, memang bertahap. Nabi SAW menerima wahyu 23 tahun, 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Dan semua 13 tahun fase Mekah itu adalah penanaman keimanan. Kebanyakan hukum-hukum turunnya di fase Madinah. Setelah penanaman tauhid mantap di dalam hati para sahabat, ya sudah tertanam, maka baru kemudian masuk kepada hukum-hukum itu sendiri. Yang ke-12, yaitu dimulai dari masalah yang paling penting, kemudian yang penting, dan begitu seterusnya. Artinya kalau kita mau menjelaskan sesuatu kepada orang, maka mulailah dari sesuatu yang terpenting, baru kemudian masalah-masalah yang penting. Kadang-kadang ada orang bicara masalah yang sepele tapi dia tinggalkan hal yang besar, gitu kan? Dia ribut supaya anaknya jujur, tapi dia biarkan anaknya berbuat maksiat, ya. Tidak sholat misalnya, terbuka auratnya, jujur pelengkapnya. Tapi di sini bagaimana dia melakukan inti-inti daripada hal yang terpenting, itu lebih penting, terpenting dibandingkan dengan yang pentingnya. Dahulukan hal yang selalu yang terpenting dalam kehidupan kita. Ini pelajaran daripada hadis. Kandungan bab juga adalah yang ke-13, salah satu sasaran pembagian zakat ialah orang-orang fakir. Dalam hadis dikatakan tadi kan, dan suruhlah mereka kalau mereka taat padamu tentang masalah syahadat dan sholat, maka beritahukan kalau orang-orang kaya mereka harus diambil hartanya dari harta mereka lalu diberikan kepada orang-orang miskin. Ini menandakan memang zakat hanya boleh dialokasikan kepada orang-orang yang fakir. Tentu kalau dalam ayat dijelaskan ada 8 golongan ya. Miskin, fakir, orang terputus jalan, mu'allaf, kemudian terlilit utang, ya, pembebasan budak. Ini jihad di jalan Allah, ini semua adalah kategori orang-orang yang menerima zakat. Beda dengan sedekah ya, kalau zakat tujuannya teman-teman pembersihan harta. Ini harus ke 8 golongan, yang saya sudah sebutkan tadi. Kalau sedekah tujuannya memperbanyak harta. Ini nggak harus kepada orang miskin, orang kaya pun bisa. Jadi seperti orang tua kita misalnya kaya, lalu kita hadiahkan mobil atau hadiahkan rumah, boleh. Kalau dalam sedekah, kalau dalam zakat tidak boleh. Ya. Jadi ini ada perbedaan antara sedekah dengan zakat. Yang ke-14, orang yang berilmu supaya menjelaskan sesuatu yang masih diragukan oleh orang yang sedang belajar. Artinya pada saat mendidik, maka dia harus bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masih menjadi syubhat. Dan dalam menjawab pertanyaan tidak boleh kita menganggap remeh. Karena ada pertanyaan yang dilemparkan mungkin karena dia tidak faham. Kecuali memang kalau dasarnya tema bahasan sudah dijelaskan. Saya biasa temukan ada memang orang yang bertanya mungkin sepele tapi mungkin dia belum paham, kita jelasin. Tapi ada juga orang yang sudah kita jelaskan 2 jam pengajian terus ditanya lagi. Nah ini lain, beda. Makanya kadang-kadang saya bilang ini kan tadi kita sudah jelasin. Gitu. Nah, ini butuh juga konsentrasi dalam menuntut ilmu itu supaya tidak salah. Yang ke-15, berkenaan dengan zakat dilarang untuk mengambil harta pilihan atau termahal dari hartanya. Ya. Jadi kalau misalnya ada orang mengeluarkan zakat
dari emas misalnya, dia mau keluarkan emas juga, maka dia punya hak. Bisa nggak sekarang Bapak Ibu sekalian, saya punya emas sudah mencapai 85 gram emas, misalnya ibu-ibu. Kemudian saya mau keluarin zakat 2,5% dari emas itu. Apakah saya harus mengambil dari cincin yang terbaik yang saya miliki? Atau bolehkah saya membeli emas yang nilainya 2,5% lalu saya kasih kepada orang lain sebagai zakat? Maka jawabannya boleh dia beli. Dia tidak harus ambil dari harta yang terbaiknya. Boleh dibelikan gitu kan. Sekarang saya punya tabungan. Saya mau zakat mal, harta 2,5%. Boleh nggak saya ambil atau saya transfer kalau zaman sekarang. Sementara di dalam rekening mungkin uangnya misal lembarannya baru. Kalau saya transfer mungkin keluar di bank sana belum tentu uangnya baru. Maka nggak ada masalah itu. Yang penting intinya menjalankan perintah itu. Kemudian yang ke-16 supaya menjaga diri, ini manfaat yang lain, supaya menjaga diri dari tindakan zalim terhadap seseorang. Sebagaimana sabda Nabi SAW, hati-hati dengan doanya orang yang terzalimi. Yang ke-17 diberitahukan oleh Rasulullah SAW bahwa dua orang yang mazlum terzalimi dikabulkan oleh Allah, walaupun dalam kondisi dia kafir. Yang ke-18, di antara bukti-bukti tauhid adalah hal-hal yang dialami oleh Rasulullah SAW dan para sahabat seperti kesulitan, kelaparan, dan wabah penyakit. Artinya, jangan kita berpikir setelah kita bertauhid kepada Allah, mengisahkan Allah, beriman, lalu tidak ada cobaan. Enggak. Kehidupan ini akan ada cobaan. Dan itulah ya suka dukanya kehidupan. Bayangkan kalau kita selama hidup kita nggak pernah sakit. Ya kira-kira kita bisa tahu nggak nilainya sehat itu? Orang yang sakit tahu nilainya sehat. Kadang-kadang kita 1 tahun, 365 hari nggak pernah sakit. Tahun depan Allah coba kita dengan seminggu flu. Nggak usah berkeluh kesah, karena sehat selalu lebih banyak daripada sakitnya. Tetapi di sini agar kita bisa lebih merenungi tentang nikmat kesehatan itu. Kalau kita nggak pernah lapar teman-teman sekalian, kapan kita tahu kita butuh makanan? Lapar sebuah cobaan. Tujuannya supaya kita mengetahui nilainya makanan itu. Beda orang makan dalam kondisi lapar, dan orang makan dalam kondisi tidak lapar. Lapar dia butuh untuk menyelesaikan dan dia butuh segera. Maka dia bisa tahu bagaimana nikmatnya orang pada saat punya makanan dan seterusnya. Jadi orang beriman pun diuji, bahkan dalam sebuah hadis dijelaskan, ya orang yang paling berat cobaannya adalah para nabi-nabi dan datang setelahnya orang-orang sesuai dengan kadar tingkat keimanannya. Jadi itu akan lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau teman-teman ikuti ceramah saya di YouTube tentang serial Sahabat juga, sering kita sebutkan tentang bab sabar ini. Di antaranya kalau kita ceritakan tentang Bilal radhiyallahu anhu bagaimana sabar dalam siksaan, kemudian Khabbab ibn Arad radhiyallahu anhu, kemudian juga tentang beberapa sahabat lah ya yang memang melalui siksaan, termasuk yang terakhir kita bahas adalah Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu ajma'in, bagaimana disiksa oleh orang-orang Quraisy dan mereka bisa bersabar dalam masalah itu. Dan itu ternyata manfaat sabar banyak sekali. Sampai kata Ali radhiyallahu anhu, sabar itu ya seperti kepala, sabar itu dalam kehidupan seperti kepala dari jasad. Dan Umar mengatakan tidak ada kenikmatan yang lebih nikmat dalam kehidupan dibandingkan sabar. Gitu kan. Dalam hadis kata Nabi SAW, as-sabru diya. Sabar itu adalah cahaya. Dalam riwayat lain, as-sabru nur. Sabar itu adalah cahaya kehidupan. Jadi orang beriman pun akan ada cobaan-cobaannya, tapi itu justru memberikan kebaikan buat dia. Jadi dia lebih tahu nilai nikmat dan juga dia bisa meringkas umurnya dalam ketaatan. Kalau kita lagi sakit, sebenarnya kita sedang dalam ketaatan. Dan kita sedang meringkas umur kita dalam ketaatan itu. Tentu saja kalau orang lagi sakit diajak misalnya bermaksiat, dia tolak. Saya ada lagi flu, lagi demam, ada temannya ajak ke diskotik, dia berhenti. Jadi sebenarnya cobaan itu akan memberhentikan dia, meringkas hidupnya dalam ketaatan, dia tidak melakukan kemaksiatan. Yang ke-19, potongan sabda Nabi SAW, sungguh aku akan serahkan bendera atau komando perang ini dan seterusnya adalah salah satu tanda-tanda kenabian beliau. Ya, artinya di sini
Nabi SAW mendapatkan wahyu kalau memang besok akan menang dan bendera akan diberikan kepada orang yang berhak untuk itu. Maksudnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Yang ke-20, sembuhnya kedua mata Ali bin Abi Thalib setelah diludahi oleh Rasulullah SAW termasuk adalah tanda-tanda kenabian beliau. Dan ini kalau teman-teman ikuti ada ceramah saya khusus masalah mujizat Nabi SAW. Cukup banyak sekali. Jadi mujizat Nabi yang ada dua macam. Ada mujizat yang berupa informasi dan mujizat yang berupa sesuatu perbuatan yang nyata yang terlihat pada saat beliau masih hidup. Kalau informasi misalnya tentang umat-umat sebelum kita, kisah nabi-nabi, yang kisah yang akan terjadi di akhir zaman nanti, yang tanda-tanda hari kiamat, ini semua informasi. Dan ada yang terjadi di depan mata seperti pembelahan bulan, turunnya hujan, penyembuhan penyakit, ya, banyaknya makanan, dan segala macam hal. Semua itu adalah mujizat Nabi SAW, termasuk sembuhnya mata Ali bin Abi Thalib pada saat sudah diludahi oleh Nabi SAW. Yang ke-21 keutamaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan ini juga saya sudah sebutkan dalam serial sahabat pada saat menjelaskan sahabat mulia Ali bin Abi Thalib. Ini keutamaan beliau karena mendapatkan predikat mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah Rasul juga mencintainya. Yang ke-22 keistimewaan para sahabat karena hasrat mereka besar sekali dalam kebaikan dan sikap mereka yang senantiasa berlomba-lomba dalam mengerjakan amal saleh. Ini dapat dilihat pada perbincangan mereka di malam menjelang perang Khaybar tentang siapakah di antara mereka yang akan diserahkan bendera komando perang. Masing-masing mereka menginginkan agar dirinya lah yang menjadi orang yang memperoleh kehormatan itu. Jadi dalam Islam kehormatan adalah pada saat kita memperjuangkan Allah dan Rasulnya. Itu kehormatan. Lalu hubungannya dengan harta, dengan jabatan, ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan kedudukan di dalam Islam. Tapi kalau orang mempertahankan Allah dan Rasulnya, maka akan dimuliakan. Yang ke-23, iman kepada qadar. Karena bendera komando tersebut tidak diserahkan kepada orang yang sudah berusaha, maka diserahkan kepada orang yang tidak berusaha untuk memperolehnya. Qadha dan qadar, ini salah satu rukun iman kita yang ke-6. Qadha keputusan Allah, qadar adalah kadar daripada keputusan itu. Misal malam, qadarnya Allah, itu takdir Allah. Allah tentukan ada malam. Kadarnya ada, sampai jam sekian dia akan hilang. Gitu kan? Lapar, qadha. Hilangnya lapar dengan makan itu adalah kadarnya. Haus, qadha. Kadarnya dengan minum air segelas, maka ada kadarnya. Yang ada semua. Semua sudah Allah tentukan qadha dan qadarnya. Ini rukun iman kita. Nah di sini qadarnya Allah, peperangan itu sudah selesai di 43 hari pengepungan. Dan juga sudah qadhanya Allah, keputusan Allah memerintahkan Nabi SAW untuk memberikan kepada Ali bin Abi Thalib. Yang ke-24, etika dalam jihad. Sebagaimana terkandung dalam sabda Nabi SAW, melangkahlah ke depan dengan tenang. Tadi yang saya bilang, tawarkan Islam, kalau mereka nolak jizyah, upeti kalau mereka nolak baru diperangi. Yang ke-25, disyariatkan untuk berdakwah atau mengajak kepada Islam sebelum perang. Yang ke-26, syariat ini berlaku pula terhadap mereka yang sudah pernah didakwahi dan diperangi sebelumnya. Jadi kalau ada orang pun pernah diperangi, kemudian kembali lagi pada kekufuran, maka ditawarkan lagi hal yang sama. Syariat ini tetap berlaku. 27, dakwah dengan cara yang bijaksana, sebagaimana diisyaratkan di dalam sabda Nabi SAW, dan sampaikan kepada mereka hak Allah Ta'ala dalam Islam yang wajib mereka laksanakan. Jadi ini adalah haknya Allah. Haknya Allah kita menyembah Allah sesuai dengan yang dia inginkan dan tidak menyekutukannya. Yang ke-28, mengetahui hak Allah dalam Islam. Ini artinya haknya Allah kita harus tahu. Apa saja sih yang Tuhan kita inginkan? Dalam sebuah hadis yang lain kata Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal juga, hai Mu'adz, apakah kau tahu apa haknya Allah terhadap hamba-hamba dan hak hamba-hamba terhadap Allah? Kata Mu'adz, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW, hak Allah yang adalah mereka menyembahnya dan tidak menyekutukannya.
Menyembah artinya patut dengan semua perintah. Sunnah wajib kerjakan, haram makruh tinggalkan. Dan hak hamba yang sudah patuh, Allah tidak akan menyiksanya. Allah tidak akan menyisanya. Dia akan diselamatkan oleh Allah dunia dan akhirat. Yang ke-29, kemuliaan dakwah dan pahala bagi seorang dai yang bisa memasukkan satu orang saja ke dalam Islam. Karena dia akan mendapatkan lebih baik daripada humurun ni'am atau nikmat terbesar yang dimiliki oleh seseorang. Dan dia akan panen pahalanya selama orang itu sudah masuk Islam dan atau mendapatkan petunjuk. Yang terakhir yang ke-30, boleh bersumpah di dalam menyampaikan petunjuk. Jadi kalau misalnya kita melihat orang ini kemungkinan ada keraguan, kita mengatakan demi Allah ini benar. Misal, itu bolehnya kita bersumpah atas nama Allah supaya orang itu bisa yakin dan menerimanya. Ini tentu kurang lebih bab nomor 5 kita. Ya. Maka saya akan lanjutkan di bab ke-6-nya. Tafsir, tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Kata beliau. Jadi apa yang tadi kita bahas untuk kita dakwahi, kita harus mengetahui apa tafsirnya. Supaya pada saat menyampaikan kita leluasa dalam menyampaikan apa yang sedang kita dakwahkan. Benar daripada firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 57. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ulaika alladhina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah inna 'adzaba rabbika kana mahdhura. Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah dan mengharapkan rahmatnya dan takut akan azabnya. Sesungguhnya azab Tuhanmu adalah satu yang harus ditakuti. Jadi Allah SWT memberikan kita dalam ayat Al-Isra 57 ini sebuah kesimpulan sederhana. Kalau kalian sembah selain aku, kata Allah, ya kan, maka pastikan semua yang kalian sembah itu akan kembali kepada aku juga. Misal contoh, di India ada orang sembah hewan, sapi misal, ya. Mereka letakkan sapi tersebut lalu mereka lewat di bawah perutnya menganggap itu sudah menyembahnya. Di Iran yang banyak mengaku Islam, itu mereka datangkan kambing. Kemudian mereka memanggil-manggil dengan nama-nama orang yang mereka muliakan. Lalu dielus-elus dianggap bisa punya berkah. Banyak cuplikannya di YouTube bisa dilihat. Maka ini hewan-hewan sebenarnya kalau bisa bicara mereka akan katakan sendiri kalau kami ini sembah Allah. Kenapa kalian sembah kami? Orang-orang yang menyembah batu, air, api, bintang-bintang, semua ini Allah pastikan semua itu kembali kepada Tuhannya. Nabi SAW mengatakan, sungguh matahari dan bulan, ya, matahari itu setiap hari menghadap kepada Tuhannya. Jadi pada saat malam hari, matahari itu sedang menghadap kepada, itu bahasa Nabi SAW, ya. Kalau Allah mengizinkan dia terbit, maka akan berlanjutlah kehidupan. Kalau tidak, maka akan terjadilah kiamat. Gitu kan? Jadi semua ditunduk kepada Allah SWT. Tidak ada sama sekali yang melanggar. Sampai kata Nabi, kata Allah SWT dalam Al-Quran ayat yang lain, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, kullun fi falakin yasbahun. Semua ini berjalan sesuai dengan yang sudah diatur oleh Sang Pencipta Allah. Malam dan siang, musim-musim, ya, tata cara untuk populasi manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan, semuanya berjalan dengan sistem yang ada. Dan tidak ada yang keluar dari sistem itu. Bahkan semua yang disembah selain Allah ngikutin sistem itu. Misal ada orang sembah patung. Patung juga ngikutin malam hari yang ada, ngikutin juga siang hari yang ada. Kalau hujan pun dia kena hujan. Dari mana sisi yang mana yang dianggap sebagai Tuhannya? Jadi semua itu kata Allah kembali kepada Tuhan yang satu, Allah. Di ujungnya kalau dikerucutin akan sampai ke sana. Syaitan pun yang disembah, syaitan itu takut juga kepada Allah. Allah ceritakan dalam surah Jin tentang masalah itu. Mereka pun takut kepada Sang Pencipta Allah. Iblis pun takut kepada Sang Pencipta Allah. Lalu kalau sudah tahu semua ini kerucutannya, seperti sebuah bocorannya, untuk apa kita sembah selain Allah? Dalil yang kedua surah Az-Zukhruf ayat 26 sampai 27. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun
illa alladhi fatarani fahuwa fa innahu sayahdin. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapak dan kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri atau anti terhadap apa yang kamu sembah, tetapi aku menyembah Tuhan yang menjadikanku, ya, atau menciptakanku, karena sesungguhnya Dia akan memberi hidayah kepadaku. Artinya statement Nabi Ibrahim AS jelas. Waktu itu orang semua menyembah patung. Lalu Ibrahim AS mendakwahkan mereka, meluruskan mereka, ini patung, kalian yang ukir matanya, kalian kasih warna, kalian kasih nama, kalian yang pikul, kalau rusak kalian yang perbaiki, ngapain disembah, gitu kan. Tapi mereka nolak. Maka Ibrahim mengatakan, sungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah ini, tetapi aku kembali kepada Tuhan Allah yang menciptakanku, yang membuatku jadi seperti manusia seperti ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini tafsir memaknakan kalimat la ilaha illallah kalau kita yakin Allah yang menciptakan kita. Ayat yang lain adalah dalam surah At-Taubah ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida. La ilaha illahu subhanahu amma yushrikun. Mereka menjadikan orang-orang alim mereka dan rahib-rahib mereka, rahib ini artinya pendeta, rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Dan juga mereka mempertuhankan Al-Masih putra Maryam. Karena kadang-kadang mereka panggil Isa putra Tuhan, kadang-kadang mereka panggil Tuhan. Sampai sekarang di beberapa gereja Nasrani mereka taruh patungnya Isa, lalu mereka panggil sebagai Tuhan. Mereka tidak sadar mereka menyembah patung lagi, bukan cuma Isa alaihissalam. Padahal mereka hanyalah disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan itu. Kemudian dalam surah Al-Baqarah 165 juga Allah berfirman, A'udzu billahi min. Ini tentu ayat ini At-Taubah 31 turun kepada salah satu pendeta Nasrani yang masuk Islam, ya, di zaman Nabi SAW. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, kami tidak jadikan mereka sebagai sesembahan, kami enggak jadikan pendeta sebagai sesembahan selain Allah, atau kami tidak jadikan sekutu. Kata Nabi SAW, bukankah kalian menghalalkan pada saat mereka menghalalkan sesuatu walaupun Allah haramkan? Bukankah juga sebaliknya, kalian bahkan mengharamkan apa yang telah Allah halalkan karena mereka yang mengharamkannya? Kata mereka, iya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, itu sekutu kalian. Itu karena kalian sekutukan mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah Al-Baqarah 165 juga berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang beriman sangat cinta kepada Allah. Jadi mereka berusaha untuk menyatukan antara Allah dengan ciptaan-ciptaan tersebut. Orang-orang Quraisy itu, mereka yakin Tuhan Allah, tapi mereka masih sembah berhala. Dan mereka seringkali berbuat kecurangan. Di antara kecurangan mereka, kalau mereka punya perkebunan, lalu mereka ingin membagi hasilnya satu untuk Allah, yang satu hasilnya buat patung-patung mereka, maka mereka membuat aliran air yang ke patung mereka lebih banyak. Maka Allah mengatakan, sungguh buruk yang mereka lakukan, gitu kan. Mereka sudah membuat sekutu untuk Allah, lalu kemudian mereka mengurangi hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kurang lebih mirip dengan makna daripada Al-Baqarah 165 tadi. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis sahih riwayat Muslim, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu ala Allah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan mengingkari sesembahan selain Allah, haramlah harta dan darahnya, sedangkan hisab perhitungan amalnya diserahkan kepada Allah. Artinya kita selain mengucapkan la ilaha illallah, kita harus juga menjadi kafir, mengkafiri semua yang disembah selain Allah. Ya, kita hanya boleh beriman kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya para ulama memasukkan salah satu syarat la ilaha illallah ada 8, ya, yang ke-8-nya adalah memungkiri atau mengkafiri
Semua yang disembah selain Allah, mau patung, mau berhala, apa saja itu dipungkiri. Keterangan tentang bab ini adalah pada bab-bab berikutnya. Ya. Keterangan bab ini dirincikan pada bab-bab berikutnya. Nah, adapun maksudnya nanti akan ada bab-bab syirik ya. Bab yang ke-7, yang ke-8 semua masalah contoh-contoh syirik. Adapun kandungan bab ini menyangkut masalah yang paling besar dan paling mendasar, yaitu tafsir tauhid dan tafsir syahadat. Masalah tersebut telah diterangkan dalam bab ini dengan berbagai hal yang cukup jelas. Antara lain, yang pertama ayat dalam surah Al-Isra diterangkan dalam ayat ini bahwa bantahan terhadap kaum musyrikin yang berdoa meminta kepada orang-orang saleh. Maka ayat ini mengandung suatu penjelasan bahwa perbuatan mereka adalah syirik akbar. Jadi di sini tentu orang-orang yang banyak minta-minta kepada selain Allah, kepada pohon, kepada benda, jimat, ini adalah syirik yang berbahaya, bisa membawa dia keluar daripada agama Islam. Itu dijelaskan dalam surah Al-Isra tadi, dalil pertama. Ya, tentu di lembaran kita ada tadi surah Al-Isra ayat 57. Kemudian yang kedua ayat dalam surah Al-Bara'ah atau At-Taubah ya, yang disebutkan tadi dalam surah At-Taubah ayat 31. Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa kaum ahli kitab telah menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Dan Allah juga menjelaskan bahwa mereka hanya diperintahkan untuk beribadah kepada satu sembahan saja, yaitu Allah. Dan ini semua disertai dengan penjelasan bahwa tafsir ayat ini jelas dan tidak dipermasalahkan lagi, yaitu mematuhi orang-orang alim dan rahib-rahib dalam tindakan mereka yang bertentangan dengan hukum Allah, dan maksudnya adalah bukan berdoa kepada mereka. Saya sudah jelaskan tadi. Jadi Nabi SAW bilang pada rahib yang baru masuk Islam di antara orang Nasrani itu, Nabi waktu baca ayat ini dia bilang, ya Rasulullah, kita tidak pernah disembah-sembah selain Allah, atau kita tidak pernah menyembah para pendeta-pendeta tersebut untuk menjadikan sekutu dengan Allah. Maka Nabi SAW mengatakan apa? Bukankah kalian mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh para rahib tersebut walaupun Allah halalkan? Jadi kadang-kadang kalau pendeta bilang nggak apa-apa, walaupun Allah bilang haram, tidak ada masalah, gitu kan? Bukankah itu kalian lakukan? Atau kalian sebaliknya, selain itu kalian juga menghalalkan apa yang telah mereka halalkan walaupun Allah haramkan? Maka mereka mengatakan iya. Kata Nabi SAW, itulah sekutu kalian, itulah persekutuan kalian yang kalian lakukan untuk Allah dan para pendeta kalian. Yang ketiga, kata-kata Al-Khalil Ibrahim alaihissalam kepada orang-orang, Al-Khalil maksudnya kekasih ya, karena julukan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Khalilur Rahman, kekasihnya Allah. Kata-kata Al-Khalil maksudnya kekasih Allah, Ibrahim alaihissalam kepada orang-orang kafir, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah, tetapi aku menyembah Tuhan yang menciptakanku. Di sini beliau mengecualikan Allah dari segala sesembahan, pembebasan diri dari segala sembahan yang batil, dan pernyataan setia kepada sembahan yang hak, yaitu Allah, adalah tafsir yang sebenarnya dari syahadat la ilaha illallah, sebagaimana Allah berfirman dalam surah Zukhruf ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Dan Ibrahim menjadikan kalimat tauhid itu kalimat yang kekal pada keturunannya supaya mereka kembali kepada kalimat tauhid itu. Yang keempat, ayat dalam surah Al-Baqarah yang berkenaan dengan orang-orang kafir yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, Al-Baqarah 167, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma hum bikharijina minan nar, dan sekali-kali mereka tidak akan keluar dari api neraka. Disebutkan dalam ayat tersebut bahwa mereka menyembah tandingan-tandingan selain Allah, yaitu dengan mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Ini menunjukkan bahwa mereka mempunyai kecintaan yang besar kepada Allah, akan tapi kecintaan mereka itu belum bisa memasukkan mereka ke dalam Islam. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang mencintai sembahannya lebih besar daripada kecintaannya kepada Allah? Kemudian bagaimana dengan orang yang hanya mencintai sesembahan selain Allah itu saja dan tidak mencintai Allah? Yang terakhir penutupan bab kita adalah yang kelima. Sabda Rasulullah SAW, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah, haruma malu wa damuhu wa hisabu ala Allahi azza wa jal.
Barang siapa yang telah mengucapkan la ilaha illallah dan mengingkari sesembahan selain Allah, maka haramlah hartanya dan darahnya, serta sedangkan hisab perhitungan amalnya kembali kepada Allah. Ini adalah termasuk hal terpenting yang menjelaskan pengertian la ilaha illallah, sebab apa yang dijadikan Rasulullah SAW sebagai pelindung darah dan harta, maksudnya tidak boleh tumpahkan darahnya dan diambil hartanya, bukanlah sekedar mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu saja, bukan pula dengan mengerti makna dan lafadznya saja, bukan pula dengan mengakui kebenaran kalimat tersebut saja, bahkan bukan juga karena tidak meminta kecuali kepada Allah saja yang tidak ada sekutu baginya, akan tetapi tidaklah haram dan terlindungi harta dan darah hingga dia menambahkan kepada pengecualian kalimat la ilaha illallah itu pengingkaran kepada segala sesembahan selain Allah. Jika dia masih ragu atau bimbang, maka belumlah haram dan terlindungi harta dan darahnya. Sungguh betapa agung, kata beliau, dan penting tafsir tauhid syahadat la ilaha illallah yang terkandung dalam hadis ini, betapa jelas keterangan yang dikemukakan dan betapa mematikan hujjah atau argumentasi yang diajukan bagi orang-orang yang menentang. Ya. Jadi maksudnya tetap bisa batal Islam seseorang kalau dia syahadat dia mengakui kebenaran Allah itu ada, tapi masih syirik, masih minta-minta di kuburan. Ini contoh-contoh banyak, diantaranya orang banyak mengatakan dalam sholatnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami minta tolong. Tapi selesai sholat pergi kuburan sebelah masjidnya, ya, minta-minta pada kuburan tersebut. Baik, mana kalimat tauhidmu tadi? Iyyaka, hanya kepadamu, hanya kepadamu. Ya, sampai para ulama mengatakan kalau seseorang yang sudah mengucapkan kalimat ini lalu tetap berbuat syirik, tetap minta-minta di kuburan, maka dia harus berpikir kalau batu, tanah dan orang yang dianggap soleh dalam kuburan itu bisa berikan manfaat, bagaimana dengan penciptanya tanah, batu dan orang itu? Kenapa dia harus minta? Kalau pohon itu dianggap bisa memberikan kepada dia naungan, ya, atau mungkin dianggap keramat, maka bagaimana dengan penciptanya? Dan selalu tanyakan bagaimana dengan penciptanya, bagaimana dengan penciptanya. Terlebih lagi kalau dasarnya ini umat-umat Islam yang sudah tahu tentang kalimat la ilaha illallah, gitu kan? Mereka masih kasih sesajen di gunung, masih kasih sesajen di lautan, gitu kan? Hanya karena misalnya Ramadan mereka libur, tidak turun jadi nelayan. Begitu Idul Fitri taruh sesajen di lautan dengan pikiran bahwasanya ini akan menyelamatkan atau mendatangkan ikan-ikan selama mereka jadi nelayan. Ini syirik semuanya, nggak boleh. Ya, orang banyak kalau mau misalnya mendapatkan kendaraan baru, ya, kalau yang saya tahu ya, ada yang memecahin telur, ya, dengan alasan supaya mobilnya, ya, tidak ada masalah di depan mobil, gitu kan, di jalanan. Atau ada yang pada saat ingin baru menurunkan kapal barunya, maka dia sembelih hewan lalu dilempar ke lautan dengan harapan penjaga lautan tidak akan mengganggunya. Atau mungkin yang saya pernah ceritain di Jakarta waktu saya pulang dari ceramah dari BSD, pas lewat di terowongan lagi macet total, tiba-tiba banyak orang yang klakson, terutama mobil truk besar, ribut. Saya mobil macet sampai ke depan, saya tidak tahu, saya bilang sama pengurus pengajian yang sedang kebetulan ngantar saya pulang ke rumah, ini kenapa akhirnya mereka klaksonnya? Padahal memang orang dasarnya lagi macet ini. Mobil di depan kita puluhan. Lah, Ustaz belum tahu ya? Saya bilang, saya belum tahu. Kenapa emang? Dia bilang, ini keyakinan mereka, Ustaz, syirik nggak? Apa keyakinannya? Kalau lewat di terowongan, itu harus bunyiin klakson. Supaya tidak diganggu oleh penjaga terowongan. Siapa penjaga terowongan? Terowongannya kosong, nggak ada apa-apa gitu. Nah ini perbuatan-perbuatan yang akhirnya membuat mereka merusak tauhidnya, nggak ada hubungan sama sekali. Dan ini sebagai penutup seperti mirip perbuatan orang-orang kafir Quraisy di masa jahiliyah. Mereka kalau lakukan perjalanan lalu mereka berhenti di sebuah tempat, pasang kemah untuk nginap, mereka ambil setengah bekalnya, dibawa ke tengah lembah lalu berkata, wahai penjaga lembah, ini setengah bekal kami, maka jangan ganggu kami. Maka Allah bilang kepada kejadian tersebut, fazaduhum rahaqa. Maka syaitan-syaitan di sekitar lembah itu makin kerjain mereka. Kan gitu. Ini di sungai ini ada nenek-nenek kalau datang malam-malam. Satu kampung percaya masalah itu. Kenapa harus nenek-nenek dari mana di laut di situ di pinggir sungai?
bohong, hurafat. Makin banyak orang yang lakukan, maka makin senang syaitannya, gitu kan. Maka ini semua harus dihindari teman-teman. Orang yang bertauhid, mau hidup sendiri di padang pasir, mau di atas gunung, dia dengan Tuhannya. Dia bersama Tuhan. Dan ini semua makhluknya Allah SWT. Dan syaitan terhina, serta ini muka bumi alam semesta dirawat dan diurus oleh makhluk Allah namanya malaikat yang selalu menjaga. Dalam dua surah 72 dan surah nomor 79 menjelaskan tentang fungsi-fungsi malaikat sehingga kita tidak perlu melakukan perbuatan syirik lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Ini bahasan kita mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini bahasan kita tutup dengan ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi